Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa zammaituhu bi qurratil ain bi bayani muhimmati ahkamiddin. Wa zammaitu lan ngarani sapa ingsun ing mukhtasar bi qurratil aini kalawan aran kitab qurratil ain manane ademe mata bibayani muhimmati ahkamiddin kalawan mertelaken piro-piro hukum agama kang penting-penting. Intakhabtu ngalap sapa ingsun ing mukhtasar wa hadas sarha lan ikilah sarah minal kutubi saking pro-pro kitab al-mu'tamadati kang den tetenggeni li syekhina kadue guru kita sadaya khatimatil muhaqqiqin kang dadi pungkasane ulama ahli tahqiq kabeh Sihabiddin kang dadi obore agama Ahmad bin Hajar rupane Ahmad kang dadi putra lanange Hajar al-Haitami kang bangsa tanah Haitam wa baqiyatil mujtahidin lan sekakarine ulama ahli ijtihad kabeh mislu wajihiddin iku umpamane wong kang mulia ing dalem agamane Abdurrahman bin Ziyad nyatane Abdurrahman kang dadi putra lanange Ziyad Az-Zabidi kang bangsa tanah Zabid radhiyallahu anhuma mugi ngaridwan sapa Allah hu Gusti Allah anhuma saking Ibnu Hajar lan Ibnu Ziyad wa saikhai masaikhina lan guru lorone piro-piro guru kita sadaya Syekhul Islam rupane gurune ahlil Islam al-Mujaddid kang nglahiraken agama ing dalem sause ilang Az-Zakaria al-Ansori rupane Syekh Zakaria al-Ansori wal imamil amjadi lan imam al-amjadi kang mulia Ahmad al-Mujaddad rupane Ahmad Mujaddad Az-Zabidi kang bangsa tanah Zabid rahimahumallah mugi welas huma ing Syekh Zakaria al-Ansor lan Imam Ahmad al-Mujaddad wa ghairihim lan liyane kabeh min muhaqqiqil mutaakhirin nyatane saking piro-piro ulama mutaakhirin kang ahli tahqiq mu'tamidan hale wong kang tetenggenan alama ing atase barang jajama kang mesti bi kalawan ma sopo asyakhul madhab gurune sopo syekhul madhab guru lorone madhab Syafi'i An-Nawawi nyatane Imam Nawawi wa Rafi'i lan Imam Rafi'i rahimahumullah. Pan-Nawawi mangkanuli Imam Nawawi pamuhaqqiqul mutaakhirin nuli ulama mutaakhirin kang ahli tahqiq kabeh. Radhiyallahu anhum mugi ngaridwan sapa Allah Gusti Allah anhum saking kabeh. Sahabat muslimin dan muslimat rahimahumullah. Selanjutnya Kiai Musannif akan memberi nama kitab mukhtasarnya. Kiai Musannif berkata, "Sammaituhu biqurratil ain bibayani muhimmati ahkamiddin." Sammaituhu, saya memberi nama kitab mukhtasar ini biqurratil ain bimuhimmatiddin dengan nama kitab qurratil ain bimuhimmatiddin
Lafad qurratil ain bimuhimmatiddin berarti sudah menjadi alam. Jadi tidak perlu dimaknai lagi. Jadi memaknainya begini. Biqurratil ain bimuhimmatiddin, dengan nama kitab Qurratil Ain bimuhimmatiddin, itu sudah cukup. Tapi jika melirik sebelum jadi alam, maknanya adalah qurratil ain, sejuknya mata yang membuat hati menjadi senang. Bibayani muhimmati ahkamiddin, dengan menjelaskan hukum-hukum agama yang penting. Jadi kitab Mukhtasar yang disusun oleh Kiai Musannif dinamakan kitab Qurratil Ain bibayani muhimmati ahkamiddin. Terus diberi syarah oleh Kiai Musannif sendiri dengan nama kitab Fathul Mu'in. Selanjutnya Kiai Musannif berkata, intakhabtuhu wa hada syarha minal kutubil mu'tamadati li syekhina khatimatil muhaqqiqin Sihabiddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Intakhabtuhu, saya mengambil sumber untuk kitab Mukhtasar ini, wahada sarha, dan sarahnya Fathul Mu'in, minal kutubil mu'tamadah, yaitu dari kitab-kitab mu'tamad li syekhina, yang disusun oleh guru saya khatimatil muhaqqiqin, yang menjadi penutup ulama ahli tahqiq. At-tahqiq huwa ikhrajul hukmi bidalilih, yang dinamakan tahqiq adalah mengeluarkan hukum dengan dalil-dalilnya. Sihabiddin, yang menjadi obornya agama, Ahmad ibni Hajar Al-Haytami, yaitu Ahmad putranya Hajar, bangsa tanah Haytam. Jadi lapad syekhina itu gurunya Kiai Musannif, namanya Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Maka dijadikan kaidah oleh para ulama, idza utliqa syekhuna fi hadal kitab ay Fathul Mu'in unsurifa ila Ibni Hajar Al-Haytami. Bila diucapkan kata-kata syekhuna dalam kitab Fathul Mu'in, maka yang dimaksud adalah Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahumullah, yang punya titel Khatimatil Muhaqqiqin, penutup ulama ahli tahqiq. Jadi alhasil kitab Qurratil Ain dan sarahnya Fathul Mu'in sumber utamanya dari kitab-kitab mu'tamad yang dikarang oleh gurunya Kiai Musannif, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, terutama kitab Tuhfah yang menjadi kitab Umdatul Fatwa, pegangan dalam fatwa, terus kitab Fathul Jawad, terus kitab I'ab, dan lain-lain. Syekh Ibnu Hajar lahir tahun 909 Hijriah dan wafat tahun 974 Hijriah. Berarti golongan ulama mutaakhirin, umurnya 65 tahun, dimakamkan di Ma'la Makkah Al-Mukarramah, dekat dengan makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa baqiyatil mujtahidin, dan Kiai Musannif selaku menyusun kitab Qurratil Ain dan sarahnya Fathul Mu'in juga mengambil dari kitab-kitab mu'tamad yang dikarang oleh sebagian ulama mujtahid. Tapi mujtahid di sini bukan mujtahid mutlak, tapi mutlakul mujtahid. Mislu Wajihiddin, seperti satu ulama yang menjadi keagungan di bidang agama,
yang menjadi kemuliaan di dalam agama, Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi, yaitu Syekh Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi radhiyallahu anhuma, yang populer disebut Ibnu Ziyad, wafat pada tahun 975 Hijriah. Wa syaikhi masyayikhina, juga mengambil dan memetik dari kitab-kitab mu'tamad yang dikarang dua gurunya, guru-guru kita semua. Yang pertama Syekhul Islam, yang bergelar guru besar agama Islam, Al-Mujaddid, yang memperbaharui kembali agama setelah hirang, Zakaria Al-Ansori, yaitu Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama fakar hadis, bergelar Amirul Mu'minin fil hadis. Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansori juga punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Syekh Jainuddin Al-Malibari. Sehingga Syekh Zakaria Al-Ansori pernah berkata, ana hayyun bainal hajarain, saya hidup di antara dua batu besar. Sebab Syekh Zakaria Al-Ansori punya guru dan murid ulama besar dan sama-sama bernama Ibnu Hajar. Syekh Zakaria Al-Ansori wafat pada tahun 926 Hijriah, diberi umur panjang oleh Allah yaitu 100 tahun. Wal Imamil Amjad. Yang kedua adalah ulama yang menjadi imam, Al-Amjad yang mulia, Ahmad Al-Mujajjad Az-Zabidi, yaitu Ahmad Al-Mujajjad Az-Zabidi rahimahumullah, wa ghairuhim, dan ulama-ulama yang lain, min muhaqqiqil mutaakhirin, dari ulama-ulama mutaakhirin yang ahli tahqiq. Yang dinamakan ulama mutaakhirin menurut qaul mu'tamad, yaitu ulama yang hidup pada abad ke-5 atau tahun 500 ke bawah. Sedangkan ulama mutaqaddimin adalah ulama yang hidup pada abad ke-5 atau tahun 500 ke atas sampai sahabat. Idza ta'arada qaulul mutaakhirin wa qaulul mutaqaddimin, fa qaulul mutaakhirin muqaddamun li qaulil mutaqaddimin li'anna qaulal mutaakhirin yufassiru qaulal mutaqaddimin. Bila mana bertolak belakang antara kaul atau pendapatnya ulama mutaakhirin dan pendapatnya ulama mutaqaddimin, maka pendapat ulama mutaakhirin harus didahulukan, sebab pendapat ulama mutaakhirin yang menafsiri pendapatnya ulama mutaqaddimin. Berarti Imam Ghazali yang wafat pada tahun 505 menjadi pintu gerbang antara ulama mutaakhirin dan ulama mutaqaddimin. Mu'tamidan ala ma jazama bihi Syekhul Madhab An-Nawawi war-Rafi'i. Lapad mu'tamidan jadi hal dari sahibul hal tu domir mutaharrik marfu yang terdapat pada lapad intakhobtuhu. Jadi kata Kiai Musannif, saya mengambil sumberan untuk kitab Qurratul Ain dan sarahnya dari kitab-kitab mu'tamadnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Ziyad, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Imam Mujazzad Az-Zabidi, dan ulama tahqiq yang lain. Tingkah saya atau haliah saya
mu'tamidan ala ma jazama bihi syekhul madhab, berpegang kepada pendapat yang dipasti oleh dua guru madhab Syafi'i, yaitu Al-Imam Nawawi dan Imam Rafi'i rahimahumullah. Terus seumpama Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bertolak belakang atau berbeda pendapat pan Nawawi, maka saya berpegang kepada pendapatnya Imam Nawawi. Kemudian jika Imam Nawawi tidak memberikan komentar kepada satu masalah pamuhaqqiqul mutaakhirin, maka saya berpegang kepada ulama mutaakhirin yang ahli tahqiq. Menurut Syekhina, di zaman akhir tidak boleh berfatwa keluar dari 4 kitab. Yang pertama, kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua, kitab Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Asy-Syaikh Romli. Yang ketiga, Mughnil Muhtaj karangan Al-Imam Al-Khatib As-Sirbini. Dan yang keempat, Asnal Matalib karangan dari Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Nah, itulah kitab-kitab untuk berfatwa di zaman akhir, terutama kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Al-Imam Nawawi lahir di kampung Nawa, salah satu kampung di negara Damaskus pada tahun 630 Hijriah dan wafat pada tahun 676 Hijriah. Berarti umurnya Imam Nawawi hanya 46 tahun. Tapi karangan Imam Nawawi sangat banyak dan sangat masyhur. Seandainya dihitung dari mulai lahir sampai wafatnya, sehari Imam Nawawi mengarang 1 qoras atau sekitar 4 lembar. Imam Rafi'i wafat pada tahun 623 Hijriah. Di antara karomahnya Imam Rafi'i, di saat menyusun kitab selalu diterangi oleh pohon korma pada saat gelap tidak ada lampu. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi ulama-ulama yang telah disebut tadi. Rajian min Rabbina Ar-Rahman ayyan tabi'a bihal adkiya. Rajian hale wong kang ngarep-ngarep min Rabbina saking pangeran kita sadaya. Ar-Rahmani nyatane Ar-Rahmani kang ulas asih ing dalam dunia lan akhirat. Ayyan tabi'a ing yenta ngalap manfaat bihi kalawan mukhtasar sopo al-adkiya piro-piro wong kang limpad akale, ay al-uqala tegese wong piro-piro wong kang berakal. Wa anta qorolan yenta adem bihi sebab mukhtasar, ay bisababihi tegese kalawan sabab mukhtasar opo ay naya mata loro ingsun godan ing dalam engko esuk ay yaumal akhir tegese ing dalam dina kang akhir bin nadhari kalawan ningali ila wajhil karim maring date Allah al karimi kang mulia bukrotan ing dalam isuk-isuk wasyian lan sore-sore. Rajian min Rabbina Ar-Rahman ayyan tafi'a bihil adkiya. Seterusnya Kiai Musannif berdoa dan berharap. Kata Kiai Musannif, Rajian min Rabbina Ar-Rahman, saya mengarang kitab Qurratil Ain dan disarahi Fathil Mu'in sambil berharap min Rabbina Rahman, dari Tuhan kita semua Allah yang Maha Rahman ulas asih di dunia dan di akhirat, ayyan tafi'a bihil adkiya, mudah-mudahan kitab ini diambil manfaat oleh orang-orang yang cerdas,
ay al-uqala, yakni orang-orang yang berakal, sebab kitab ini lumayan rumitnya. Wa antaqarra bihi, dan harapan besar saya lagi semoga menjadi sejuk bihi, dengan lantaran kitab ini, ai bisababihi, yakni dengan sebab kitab ini, ainaya, kedua mata saya. Maksudnya dengan wasilah kitab ini semoga hati saya bahagia godan nanti, ai yaumal akhir, yaitu di hari akhir, yaitu di akhirat, bukan di dunia. Bahagianya bin nadhari ila wajhil karim, dengan jalan bisa melihat kepada zat Allah yang mulia, yaitu di surga. Bukrotan, bisa melihat zat Allah setiap pagi, dan wasian, dan sore. Yang mana melihat zat Allah adalah paling besarnya kenikmatan surga. Amin. Semoga Allah menerima doa saya. Nah, terus dalam masalah melihat zat Allah, seandainya di alam dunia tidak ada yang bisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Itu pun para sahabat berbeda pendapat. Tapi orang mukmin akan melihat zat Allah nanti di surga, seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi tempatnya melihat zat Allah itu di surga, dan bisa melihat zat Allah itu paling besarnya kenikmatan surga. Akan tetapi manusia dalam melihat zat Allah itu berbeda-beda, tergantung martabat dan derajatnya masing-masing. Ada yang melihat hanya sekali, ada yang melihat setahun sekali, ada yang melihat seminggu sekali, ada yang setiap hari melihat kepada zat Allah. Yang melihat setiap hari pun bermacam-macam. Ada yang melihat pagi saja, sore tidak. Ada yang melihat sore saja, pagi tidak. Ada yang pagi melihat, sore pun melihat. Bahkan ada yang selamanya melihat kepada zat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bahagia di surga dengan melihat zat Allah, dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya Kiai Musannif dan kitabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.